Sore jemaat sekalian. Selamat sore, jangan panggil jemaat ya, sorry. Saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu sekalian, mari kita tenangkan dan teduhkan hati kita di waktu-waktu yang indah seperti ini. Saat kita menghadap Tuhan dan berdoa, itulah waktu yang sangat demikian indah dan berharga. Boleh kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Mungkin kita yang punya HP di-off-kan, kita mulai berhenti berbicara. Hari ini kita akan fokus mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Musik akan menaikkan satu instrumen, Bless the Lord of my soul. Kemudian kita akan menyanyikan sama-sama secara lembut ya. Silakan ambil waktu juga buat saudara-saudara sekalian yang mengikuti secara Zoom. Selamat malam, sama-sama menikmati ibadah doa pada malam hari ini. Bless the Lord of my soul and bless His holy name. Bless the Lord of my soul who leads me into life. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Sama-sama kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Bless the Lord. Bless the Lord, my soul, and bless His holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Come, bless the Lord, bless the Lord, my soul, and bless His holy name, and bless His holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Silakan musik memainkan pujian ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Segala yang ada di dalam diriku memuji Engkau Tuhan. Nafasku, hatiku, air mataku mungkin memuji memuliakan Engkau Tuhan. Segala keinginan hati kami memuji Engkau Tuhan. Biarlah tubuh kami yang fana ini ya Tuhan, belajar memuji Engkau dengan segenap hati kami. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Sama-sama angkat, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Mari kita sama masuk di dalam doa. Bapa di surga, mulialah namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau Allah yang kudus, kudus,
kudus Tuhan. Tapi kami merasa juga Tuhan, Engkau Allah yang begitu gracious mengasihi kami ya Tuhan. Orang-orang yang berdosa ini ya Tuhan. Orang-orang yang mungkin di dalam hati kami ya Tuhan, penuh banyak kekecewaan, kepedihan, luka ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang selalu mengasihi kami apa adanya Tuhan. Bukan hebat kami, bukan cakap kami ya Tuhan. Tapi seperti apa adanya kami, Engkau menerima kami. Engkau layak menerima pujian kami, penyembahan kami sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Dipuji dimuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, memuji. Amin. Jemaat sekalian, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita mungkin di aplikasi kita Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah siap, izinkan kita sama-sama membaca pertama di dalam hati kita masing-masing. Ya. Saudara tidak perlu mengeluarkan suara, baca seperti suratnya Tuhan berbicara kepada kita masing-masing. Boleh? Saya persilahkan waktu. Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara sekalian, kita persiapan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita angkat satu buah pujian. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu, demikian hati kami tidak tahan menunggu-Mu Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu, hatiku Tuhan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau ada di sini. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, begitupun jiwaku. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Tuhan, angkat pujian ini sebagai penyembahan dan doa kita. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
Saudara sekalian, mungkin malam hari ini ada satu banyak doa di dalam hati kita. Kita ingin sampaikan kepada Tuhan. Saudara, saya berikan waktu, saudara boleh tutup mata, saudara tidak harus bersuara. Saudara nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Mungkin malam hari ini engkau hanya datang untuk bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Mungkin malam hari ini engkau datang dengan banyak luka di dalam hatimu. Minta Tuhan yang datang sembuhkan dan pulihkan. Mungkin malam hari ini engkau datang dengan begitu banyak pengharapan, kesembuhan, pemulihan di dalam hidupmu. Saya berikan waktu sejenak. Saudara tanpa suara, saudara angkat doa di dalam hatimu pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Terima kasih Tuhan untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan. Kita angkat pujian ini sama-sama. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus. Sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Rindu aliran sungaimu. Demikian hati kami Tuhan malam hari ini. Hatiku tak tahan menunggumu. Badai padang gesang. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Sama-sama ini doa kami Tuhan, seruan hati kami. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali katakan, tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan melihat satu klip. God's creator
Izinkan saya membacakan doa dari Raja Daud terambil dari 1 Tawari 29 ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Ya Tuhan, Engkaulah yang punya kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, Engkaulah yang punya kerajaan dan Engkau yang tertinggi sebagai pemimpin melebihi segala-galanya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal darimu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Di dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Di dalam tangan-Mu lah kuasa untuk membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung.
Doa yang sangat indah dipanjatkan oleh Raja Daud, saudaraku. Saudara boleh recite, boleh mengutip, berdoa seperti yang Raja Daud nyatakan di dalam doanya. Terima kasih. Saya ingin menyapa teman-teman yang hadir di dalam MPW lewat Zoom. Bapak Ibu mungkin tidak mendapatkan kertas seperti yang kami miliki hari ini. Bolehkah teman-teman yang belum mendapatkan kertas ini angkat tangan sehingga para penyambut akan memberi? Ada beberapa yang belum dapat. Sudah sekalian kami menyediakan beberapa ekstra. Kalau belum dapat boleh minta kepada penyambut untuk minimal saudara harus pegang. Nah, karena nanti waktu kita akan melakukan pembacaan atau Lectio Divina, saudara mengikuti pembacaan. Nah, bagi Bapak Ibu yang di rumah, karena tidak ada dalam bentuk printed atau tercetak, boleh ditayangkan scan-nya mungkin supaya rekan-rekan entah mungkin dari rumah bisa di-scan atau tidak. Sudah sekalian, ini bukan QRIS, sudah sekalian ya. Ini bukan persembahan. Ini adalah untuk saudara download bahan dari Lectio Divina. Saya berikan waktu beberapa saat supaya yang di rumah bisa ambil bahan ini sehingga kita bisa mengikutinya bersama-sama. Namun kalau ada Bapak Ibu yang kesulitan melihat secara digital, boleh menghubungi rekan-rekan yang ada di seksi doa, yaitu Pak Krisnadi dan teman-teman, nanti bisa dikirimkan atau diminta hari Minggu di dalam bentuk tercetak. Terima kasih. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang spiritual journey. Satu kali Albert Einstein naik kereta api dari satu kota ke kota lain. Dan ketika petugas pemeriksa tiket yang sudah tahu itu orang yang sangat terkenal dengan rambutnya yang unik, dari kejauhan si petugas ini melihat bahwa Albert Einstein begitu gugup. Dia pegang kantungnya, kantung bajunya, dia cari di kantung celana, kemudian dia lihat ke kolong kursi, lalu petugas tiket mengatakan, Mr. Einstein, ya apa yang sedang kau cari? Saya lupa di mana saya naruh tiket. Wah, dia gugup sekali. Lalu petugas ini dengan begitu ramah dan baik mengatakan, Mr. Einstein, don't worry, it's okay. Aku tahu kamu, saya percaya, ya. Pasti kamu sudah beli tiket itu. Enggak apa-apa, enggak ketemu. Nah, akhirnya petugas pemeriksa tiket itu terus memeriksa dari satu gerbong ke gerbong ini. Kurang lebih setengah jam kemudian, petugas pemeriksa tiket masih begitu terheran-heran melihat Albert Einstein masih cari tiket di kolong kursi. Lalu petugas mengatakan, Mr. Einstein, do you understand? It's okay. Don't worry, I trust you. Nggak usah khawatir, saya percaya kepada kamu. Jawaban Einstein sangat mengagetkan. Hey young man, it is not a matter of trust. It is a matter of direction. I don't know where I am going. Hey anak muda, bukan masalah kamu percaya sama aku. Aku nggak tahu kemana aku mau pergi. Aku pun nggak ngerti mau pergi kemana. OMG. This is not a matter of trust. This is a matter of direction. Setelah kita percaya Tuhan, perjalanan rohani nggak berhenti di sana. This is talking about direction. Where are you going, guys? Bapak Ibu yang di rumah, kemana kita sedang berjalan, dengan siapa kita melakukan perjalanan rohani. Apakah kita take it for granted itu keselamatan yang Tuhan beri, karena setelah kita diselamatkan, bukan berarti kita menerima keselamatan dan selesai. Kita harus bertumbuh. Pada waktu WUS baru saja bisa digunakan oleh masyarakat, ada sekelompok emak-emak naik WUS. Lalu ditanya temannya, kamu mau ke Jakarta? Jawabannya menarik. Enggak, mau nyoba WUS aja. It's very interesting ya. Dan setelah sampai di Halim, udah sampai di Halim, tebak, ke Jakarta enggak? Enggak, balik lagi ke Bandung, dan tanpa dikomando, ini ibu-ibu emak-emak yang sangat aktif dan dahsyat, jangan-jangan dari GKIA, ya saya nggak tahu ya. Begitu sampai di stasiun Bandung, mereka serempak tanpa dikomando,
Wus, wus, wus. Yes, katanya. Oke. My friends, this is not talking about direction. This is talking about temptation. Karena waktu ditanya, ibu-ibu, kenapa mau naik bus? Mau coba-coba aja. Jadi bukan mau ke Jakarta sebetulnya saudara sekalian ya. Karena nggak turun di Halim, cuman balik lagi naik bus, sampai di Bandung mengatakan, saya mau coba-coba. Doa itu bukan coba-coba. Doa itu juga bukan mencobai Allah. Kalau saya banyak berdoa, saya berharap Allah memberkati saya. Seorang Yahudi yang sangat saleh berkata kepada Allah, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati saya dengan berlimpah-limpah. Engkau begitu baik, semua harta dan hidupku adalah milik-Mu. Dan ini satu bukti dari komitmen penyerahan diriku kepadamu. Uang yang ada di depanku pun adalah milik-Mu. Aku hanya minta satu tanda dari-Mu Tuhan. Lalu dia bawa uang begitu banyak. Dia dibilang begini, ya Allah, aku persembahkan semua ini untuk-Mu. Kalau uang ini terus terbang ke atas adalah milik-Mu. Dan kalau jatuh ke bawah itu milikku. Wow. Saudara, sometimes di dalam doa, kita itu sedang mencobai Allah. Tapi pada malam ini, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang doa, yuk kita belajar berdiam diri. Tadi Pak Kris tadi membawa kita dalam keheningan. Kita hidup dalam distraction. Billy Graham mengatakan, kita ini nggak terlepas dari noise and voice. And that is distraction. Kita selalu dibombari dengan suara-suara di luar sana. Saya berterima kasih teman-teman sangat cooperate, tidak menyalakan handphone, dan semua dalam keadaan tenang, kita berdiam diri. Apa itu solitude? Kita sering kali dengar kata ini, bukan? Solitude adalah abstinent from people. Menyendiri. Menarik diri dari berinteraksi dengan orang lain, sehingga kita hanya bersama dengan Allah. Bukan berarti kita tidak tertarik berelasi dengan sesama, tapi ada kalanya kita perlu punya disiplin rohani ini. Adakah waktu khusus buat Tuhan selain kita punya waktu untuk orang-orang di sekitar kita? That's solitude. Tetapi silence, berdiam diri, adalah abstinent from sound. Katakan yuk sama-sama, silent. 1, 2, 3, silent. Tepuk kanan kiri, silent. Thank you. Berdiam diri, tidak berbicara di tempat yang tenang, sehingga pikiran kita dan seluruh diri kita hanya untuk menikmati apa? Tolong jawab sama-sama, kehadiran Allah. Saya sendiri sangat menikmati ya. Waktu tadi kita di awal pujian, kita menyanyi bersama dan kita merasakan Tuhan hadir bersama dengan kita. Diam. Nah ini dalam konteks kelompok kecil, waktu kita berkomit, waktu kita diskusi, ada kalanya kita juga perlu disiplin rohani. Tidak berbicara, sehingga kita dapat mendengarkan orang lain, sama-sama katakan, dan memberkati mereka. Karunia yang kita miliki, yang kalian nggak sadar, kalau nggak diingetin, adalah karunia menginstruksi. Husband and wife, suami istri, orang tua anak, tanpa diajar, kita punya tendensi menginterupsi sebelum mendengarkan orang lain. Dan kadangkala di dalam doa, kita menginterupsi Allah juga. Allah pengen ngomong sama kita nggak mau dengar. Pokoknya Tuhan dengerin doa saya. Seakan-akan Tuhan harus menjadi good listener. Saudara, yuk kita berdiam diri sejenak. Ini ada satu nama disiplin of pausing. P-A-U-S-E. Berdiam, tenang di hadapan Allah, dan saya akan bunyikan bunyi ini, dimulai nanti bunyi ini. Dan hanya 1 menit saja, coba kita melatih diri kita untuk berdiam diri. Mungkin ada pikiran, aduh tadi ada kerjaan yang belum selesai,
Aduh, tadi kita ke sini buru-buru. Aduh, perut saya lapar nih. Ada bunyi nih. Aduh, tadi di jalan saya kesel. Ya, pas mau ke gereja ada orang nyerempet. Aduh, ada banyak hal yang mungkin kita alami. I don't know. Termasuk yang di rumah ada sesuatu yang terjadi. Tapi coba kita belajar untuk melakukan disiplin ini. Kalau kita mau berdiam diri, yang pertama apa, Pi? Matikan HP kita. Rick Warren kasih nasihat yang sangat simpel. Di pinggir tempat tidurmu, waktu kamu tidur, jauhkan HP-mu, dekatkan Alkitabmu. Karena kecenderungan kita begitu bangun pagi yang dibuka apa? Dan rohani kita adalah merohanikan, karena dalam HP ada firman Tuhan, Pak. I know. Tapi benarkah yang kita buka pertama adalah ayat-ayat di dalam HP kita? Yang kedua, abide in Him. Tinggal di dalam Kristus. Yang ketiga, baca sama-sama, you apa? Use your time for and with God. Gunakan waktu bersama dan untuk Allah. Untuk dan bersama Allah kita gunakan waktu kita. Ini penting, dua kata yang penting ya. Kita nggak mungkin mendengarkan suara Tuhan kalau kita nggak berdiam diri. Jadi S singkatan dari apa? Silent and listen. Kemudian yang terakhir, and yield to the Holy Spirit. Ya, kita menyiapkan telinga kita untuk mendengar apa yang Tuhan mau bicara. Saudara, kita menggunakan postur berdiam diri, duduk seperti ini, kita tegak. Yuk kita ambil sikap tegak. Kita matikan HP kita, tidak ada suara di dalam pikiran, sesuatu yang seringkali menjadi distraction. Just 1 minute, hanya 1 menit bersama dengan Tuhan. Dan kita berdiam diri. Ambil nafas, katakan, waktu ambil nafas, inhale, katakan, Lord. Lalu exhale, I am here, saya di sini. Yang di rumah boleh ikut ya. Waktu kita tarik nafas dalam-dalam, katakan Tuhan. Keluarkan nafas pelan-pelan, katakan saya di sini. Saudara, saya tidak tahu waktu tadi 1 menit berdiam diri buat sebagian orang rasanya tersiksa sekali. Tapi bagi sebagian orang, aduh kok saya lagi mau fokus udah dipotong. Ini contoh. Saudara boleh praktekkan mungkin dari 1 menit berdiam diri, 3 menit, 5 menit. Waktu saya mengajar disiplin rohani kepada para mahasiswa, ada mahasiswa protes, kirim email ke saya. Dia katakan, saya tidak tahan harus berdiam diri 20 menit, saya nggak bisa. Dia katakan, saya orang yang sanguin, saya nggak bisa berdiam diri, dan kita kebanyakan spiritual ADHD ya, termasuk mungkin saya juga ya. Kita punya spiritual yang disebut ADHD, Attention Hyperactive Disorder. Kita nggak bisa tenang, nggak bisa diam di hadapan Tuhan karena memang terlalu banyak suara-suara yang mengganggu sehingga untuk mendiamkan jiwa kita menjadi pergumulan yang berat. Tetapi sudah di akhir semester, mahasiswa yang sama mengirim email balik mengatakan,
Pak, thank you. Ternyata setelah saya praktekkan 20 menit itu nggak cukup. I need more time. Sudah disiplin itu mulai dari satu kerinduan desire, keinginan yang serius dan intentionally. John Calvin, Bapak Reformasi mengatakan, apa itu definisi doa? Sederhana sekali, saya senang dengan pengertian yang sangat simpel. Katakan itu sama-sama, enter conversation with God. Dikatakan doa itu adalah percakapan dengan Allah. Kita bisa membawa kerinduan, kita bisa membawa kesedihan, duka cita, sukacita, bahkan apa yang kita rasakan, sampaikan kepada Allah. Seringkali di dalam praktek doa yang sederhana disingkat dengan 4P, bukan? Mungkin teman-teman tahu. Yang pertama adalah, tadi kita belajar dari Daud, pujian. Kita mulai dengan doa pujian, mungkin pada pagi hari atau sebelum tidur. Kemudian kita mulai dengan P yang kedua, pengakuan dosa. Yang ketiga adalah, P yang ketiga adalah pengucapan syukur. Dan yang keempat adalah permohonan. Kita mulai dengan pujian, pengakuan dosa, pengucapan syukur, dan permohonan. Dan itu adalah sebuah komunikasi yang dekat, personal dengan Tuhan. Seorang penulis lain mengatakan bahwa mendengarkan firman Allah adalah kita berarti menerima kehendak Allah. Tapi di dalam doa kita membawa kehendak kita kepada Allah. Bukan memaksa kehendak kita supaya Allah menyesuaikan dengan kehendak kita. Karena dalam doa Bapa kami yang sering kali kita panjatkan bukan jadilah kehendakku, bukan. Tapi jadilah apa? Kehendakmu, mu dengan huruf besar. Kita belajar menyelaraskan kehendak Allah dengan kehendak kita. Bukan memaksakan kehendak kita kepada Allah di dalam doa. Seorang memberikan gambaran yang saat ini tentang the cross, salib. Apa itu salib? Ketika kehendak Allah bertentangan dengan kehendak kita, cross. Kita tetap obey, kita tetap submit, kita tetap tunduk dan mengatakan, yes Lord, thy will be done. Kehendakmu yang jadi. Lakukan disiplin rohani termasuk doa dalam konteks anugerah. Tidak menjadi legalis yang salah. Doa itu tidak harus dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang orang barat mengatakan kata-kata yang eloquent, artinya kata-kata yang ditata begitu rapih. Ada seorang diminta doa pada waktu pembesukan mengatakan, saya nggak bisa doa Pak. Really? Nanti kita praktekkan ya. Tuhan itu mendengar doa kita di dalam kesederhanaan. Tetapi juga doa jangan membuat rasa bersalah. Karena saya tidak bisa berdoa seperti teman saya. Aduh teman saya kalau doa bagus banget ya. Saya emang nggak bisa doa kayak begitu. Atau sekedar solusi dari masalah. Ada orang hanya berdoa karena pada waktu dia merasa, saya nggak tahu bagaimana menghadapi masalah. Doa bukan sebagai sebuah relasi atau sebuah keintiman, percakapan antara dia dengan Allah. Seorang mengingatkan kita bahwa Allah menyampaikan sesuatu melalui firman-Nya dan kita meresponinya melalui apa? Tolong jawab sama-sama. DOA. Saya sering kali memberikan singkatan ini DOA. Waktu berdoa ingat ya, DOA. Diatur oleh Allah. Bukan doa itu mengatur Allah. Doa apa itu? Tolong jawab sekali lagi. Diatur oleh Allah. Tepuk sebelah kanan kiri kita, diatur oleh Allah. Pelan-pelan nepuknya ya. Saudara, doa itu bukanlah transaksional. Saya mau berdoa kalau Allah memenuhi kebutuhan saya. Allah mengerti apa yang saya mau. Kalau Allah Maha Tahu, harusnya Allah tahu dong apa yang saya mau. Di sini ada adik kita yang masih muda, kita berikan tepuk tangan, applause ya buat adik kita. Wah, luar biasa. Saya sangat kagum dede kita keluar untuk berdoa ya. Luar biasa ya. Sementara kita orang dewasa di sini
belum mempraktekkan, adik kita sudah praktekkan lebih dulu. Alangkah sedihnya kalau anak kita ketemu kita cuman begini terus, bukan? Minta. Tapi betapa bangganya kita senang kalau anak kita membangun relasi. Betapa senangnya kalau anak kita pulang dari sekolah cuman ngomong gini, I love you dad, I love you mom, thank you. Wow, tapi jarang ya. Yang ada, gimana di sekolah? Anak remaja bisa, baik. Tutup pintu, tulis stiker, don't disturb. Wah, sudah sekalian. Di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang tua, kita senang kalau anak kita datang bukan hanya meminta, tapi berelasi dengan kita. Kita baca sama-sama yuk. Doa itu bagian dari disiplin rohani, bukan untuk arogansi rohani. Saudara, makanya kata Tuhan Yesus, tutuplah pintu, masuk ke dalam kamar, berdoalah. Saya senang dengan sebuah film The War Room ya. Seorang istri yang sangat struggle dengan suaminya. Dia nggak bisa mengubah suaminya. Setiap ngomong ribut. Tapi dalam film itu diberikan contoh bagaimana wanita ini masuk ke ruangan. Dia cuma menangis berteriak, tempel, sticky notes, begitu penuh di ruangan itu. Tuhan, ini pergumulan saya. Kadangkala di rumah kita perlu ada ruang khusus berdoa. Di mana hanya kita dan Tuhan yang sedang berbicara. Saudara, ini yang perlu saya tekankan, berdoa bukan sekedar cari berkat, tapi apa? Jadi berkat. Amin. Kita akan praktekkan ya. Kemudian sudah sekalian, kita ini dilatih untuk menjadi pendoa syafaat. Bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, kita belajar mendoakan orang lain. Kenapa ada MPD? Kenapa ada MPW? Kenapa ada doa Sabtu pagi? Ini sedang melatih kita menjadi apa? Sama-sama katakan, pendoa syafaat. Saudara, saya cuma mau ngomong kalimat ini. Orang yang seringkali berdoa buat orang lain, pasti empatinya makin bertumbuh. Setuju? Bagaimana kita berempati dengan orang waktu dengar orang sakit, I don't care, itu bukan keluarga saya. Ada orang bergumul dengan sesuatu mungkin mengatakan, ya itu masalah dia, saya juga lagi banyak masalah. Saudara, kadang-kadang pengalaman saya pribadi, orang tidak pernah menolak. Siapapun waktu ditelepon, ketemu, kita boleh praktekkan nanti ya, waktu kita bertanya, what can I pray for you? Apa yang saya bisa doakan untuk kamu, orang sangat senang didoakan. Tetapi doa itu harus muncul dari kerinduan. Kita bisa berdoa sendiri tentu, kita bisa solitude and silent of course. Tetapi kita sedang dilatih dalam pertemuan di gereja, kita melakukan doa secara korporat, karena ini menjadi satu disiplin rohani secara komunal. Kadang kita berdoa secara personal, tapi kadang kita perlu berdoa secara komunal. Saudara, ada satu pujian dari Rasul Paulus kepada Epafras, dikatakan, dia itu always pray for you, that you will grow to be spiritually mature. Ini doa yang indah diungkapkan oleh seorang hamba Kristus, berdoa untuk jemaat, berdoa buat orang lain. Kita baca sama-sama yuk. Yang selalu bergumul di dalam doanya untuk apa? Untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dalam segala hal yang dikehendaki Allah. Saudara, tidak salah kita mendoakan orang yang baru saja di PHK, seorang rekan kita, jemaat yang sakit, yang kita juga akan doakan. Kita doakan untuk anak-anak muda yang sedang cari pekerjaan, ada anak muda sedang cari jodoh, mengeluh pada hamba Tuhan, Pak, saya belum menemukan tulang rusuk. Udah di ronsen berkali-kali, saya nggak menemukannya. Tolong doakan saya. Saudara, kadangkala saya senang mendoakan anak-anak muda yang dengan jujur mengatakan, saya sedang mencari pasangan hidup, tapi saya tanya balik, pasangan hidup seperti apa yang sedang kau doakan? Sesuai kehendakmu atau kehendak Tuhan? Nah, saudara, kita dilatih seperti yang Paulus katakan, mulai kita juga melatih disiplin rohani dalam mendoakan orang lain. Yaitu pertama, berdoa supaya apa? Orang yang kita doakan, sama-sama katakan, mengenal kasih Allah. Kita dengarkan ayat
yang disampaikan Rasul Paulus di dalam Efesus 3:19. Efesus 3 ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Maukah malam ini kita mendoakan teman di sebelah kanan kiri, kenalan ya. Tuhan, saya berdoa untuk sebut namanya, supaya ia semakin mengenal kasih Allah. Praktekkan ya. Yang kedua, berdoa untuk orang-orang yang kita doakan supaya apa? Mereka belajar percaya kepada Allah. Roma 15:13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Katakan, waktu kita mendoakan, Tuhan tolong supaya orang yang saya doakan ini, ia belajar percaya kepada Allah. Ini cara mendoakan sesama kita. Yang ketiga, berdoa supaya menerima hikmat Allah. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Para orang tua bisa doakan anak-anak juga. Tuhan tolong anak saya sebutkan namanya, supaya bukan hanya dia pandai di sekolah, tapi dia memiliki hikmat dari Allah. Doakan kepala keluarga kita yang harus mengambil keputusan di kantor, di dalam berbisnis, Tuhan tolong. Supaya suami saya diberikan hikmat oleh Allah di dalam mengambil keputusan, apapun yang akan dia putuskan hari ini, di dalam pimpinan hikmat Allah. Jadi ini pun bisa dipraktekkan di dalam keluarga. Yang berikut, berdoa supaya orang yang kita doakan menerima kekuatan Allah. Aku berdoa supaya ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Terima kasih rekan-rekan yang sudah membacakan 4 ayat ini. Nah saudara, kita akan mempraktekkan disiplin rohani yang sudah tadi dibagikan. Tetapi mungkin kita akan membaca bagian yang sangat penting dikatakan oleh Matthew Henry. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. The Bible as a letter God has sent to us, and prayer as a letter we send to Him. Saya senang dengan kalimat ini. Alkitab itu firman adalah surat, kalau saya tambahkan, surat cinta Allah yang dikirimkan kepada kita. Dan doa adalah surat yang kita kirimkan kepada Allah. Saudara, dalam pengertian doa dan membaca firman. Firman Allah yang kita baca, bagaimana Allah berbicara kepada kita, dan waktu kita berdoa, kita berbicara kepada Allah, harus berjalan bersama. Dan kita akan praktekkan Lectio Divina. Saudara boleh lihat di kertas ini adalah satu pendekatan terhadap pembacaan Alkitab untuk transformasi. Bukan sekedar kita mencari informasi di dalam Alkitab untuk memenuhi pengetahuan kita. Dipraktekkan sebagai legacy dari Christian Classic, yaitu Lectio Divina yang berarti pembacaan yang kudus. Tradisi doa ini mengalir dari metode pembacaan Alkitab Ibrani yang disebut Haggadah. Haggadah adalah penafsiran Alkitab secara interaktif di mana kita mengeksplor, menggali teks dengan arti yang lebih dalam. Dan itu menjadi bagian praktek dari orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Berakar dari tradisi Benedictus yang didirikan oleh Saint Benedict dari Nursia pada abad ke-16, secara tradisional Lectio Divina digambarkan dengan proses yang meliputi serangkaian doa secara dinamis. Secara bersamaan, pembaca Alkitab, saudara dan saya masuk di dalam tingkatan bersatu dengan teks dan Roh Kudus yang menghidupkan teks, dan kita akan praktekkan secara seksama. Namun, sebelumnya bolehkah saudara membuka mungkin di Alkitab yang saudara bawa atau di handphone, saya akan membacakan di dalam terjemahan
Kedua, TB2 dari Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhanlah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23. Saudara, ketika membaca Alkitab dari Mazmur 23 kita bisa praktekkan ketika mendekati Alkitab, disertai dengan doa, kita terbuka dengan sikap menerima. Mungkin ayat ini sudah kita baca berulang kali, puluhan kali, ratusan kali. Tapi dengan postur salensio kita berkata pada Roh Kudus, Roh Kudus, berbicaralah dari Mazmur ini. Saudara boleh pejamkan mata setelah membaca ayat tadi, saudara berdiam diri, dan berkata, Roh Kudus, berbicaralah. Ketika saudara mendiamkan diri, ada kalanya kata dari ayat ini muncul. Kembali seperti gentle reminder. Pengingat yang melembutkan jiwa kita, dan di sana Tuhan sedang menyapa kita dengan ayat dari pemazmur ini. Pada waktu kita melakukan langkah yang kedua, lexio adalah teks dibaca dan didengar dengan telinga hati. Coba saudara kembali mengingat ayat-ayat yang tadi dibaca. Tapi telinga yang satu mendengar suara Roh Kudus. Pelan-pelan. Bayangkan Yesus adalah gembala yang baik. Perhatikan setiap kata, kalimat yang muncul berulang kali, yang diulang-ulang. Diam di sana. Kadang Allah mengarahkan kita untuk kita berhenti sejenak hanya di satu kata. Mungkin kata gembala, kata menyegarkan, menyediakan, mengurapi, kebaikan, kasih setia, apa saja. Kita merenungkan kata yang muncul, yang Tuhan sedang berbicara kepada kita. Secara sederhana, terus mengulang bagian itu. Sehingga benar-benar bukan hanya kita baca, tapi kata itu masuk di dalam hati kita. Lexio. Meditatio. Saudara, kata merenungkan di dalam bahasa asli, itu sebetulnya sama dengan chewing, mengunyah. Merenungkan adalah memikirkannya dan secara mental mengunyah apa yang kita baca pelan-pelan. Jangan buru-buru. Kita mengambil kesempatan untuk tenang dan merenungkan apa yang telah dibaca. Bersikaplah menerima di dalam doa kita. Terima kasih Tuhan. Ayat ini kembali mengingatkan, menegur, menghibur,
menolong saya. Renungkan kata demi kata, kalimat demi kalimat. Perenungan membutuhkan waktu dan tidak terburu-buru. Oratio, respon. Berdoa meliputi berbicara dengan Allah sebagaimana hubungan yang begitu dekat. Bagaikan kita sebagai anak memanggil Allah kita Daddy, Abba. Dengan melanjutkan apa yang tadi kita baca, yang sudah kita dengar, yang Roh Kudus ingatkan. Kita boleh merespon dengan pujian seperti tadi kita mendengar instrumen. Tuhan adalah gembala yang baik. Ucapan syukur, thank you Jesus, terima kasih Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik. Dan kita bisa memohon kepada Allah seperti Daud. Oratio. Dan contemplatio, rest. Berhenti dan beristirahat dengan tenang di depan Allah. Secara sederhana. Bersama dengan Allah, be with God. Sudah terbuka mendengarkan lebih mendalam firman Allah ini. Yang sudah berkata secara personal. Dan kembali pada firman Allah dan minta Roh Kudus meneguhkan janji Tuhan kepada kita secara pribadi. Saudara, kemudian kita masuk di dalam disiplin terakhir dalam pembacaan Lectio Divina. Ini menarik. Kita belajar dari Yesus, ketika Yesus berdiam diri, terpisah dari para murid, dia hanya bertemu dengan Allah Bapa. Ada waktunya Yesus turun dari bukit dan bertemu kembali dengan para murid. Disiplin rohani yang benar adalah ini, saudara sekalian. Buah dari kontemplasi adalah kasih. Kasih akan Allah dan sesama. Pandangan, perasaan, komitmen apapun menyatu dari waktu kita dengan firman Allah untuk dibagikan sebagai anugerah kepada orang lain. Saya rindu setiap minggu di gereja kita. Begitu kita turun dari tangga, kita ketemu di bawah dengan jemaat lain, kita boleh bertanya, apa yang kamu dapatkan dari khotbah tadi? Apa yang kamu dapatkan waktu kamu tadi baca firman? Share with me. Diskusi, yuk kita ngomong sama-sama. Dan saudara bagikan dengan orang lain juga berkat rohani yang kita dapatkan tiap minggu. Dan kita mendoakan Tuhan tolong. Supaya saya dan teman saya boleh melakukan firman Tuhan yang saya dengar tadi di mimbar. Will you? Maukah? Mari tundukkan kepala. Saudara, mari kita praktekkan doa dengan tidak kaku dan legalis. Lectio Divina hanya salah satu metode. Sehingga pada waktu kita berdoa, kita menyatu dengan firman Tuhan. Kita bukan hanya berbicara kepada Allah waktu berdoa. Tapi mengizinkan Allah berbicara kepada kita di dalam keheningan, di dalam kediaman kita, bahkan di dalam keterbukaan hati kita. Saya mohon Ibu Tika akan menutup di dalam doa. Terima kasih. Berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama menikmati, merasakan kehadiran Tuhan di dalam doa bersama kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, ada banyak kali kami begitu sibuk sehingga kami tidak mengambil waktu dan kami sibuk dengan berbagai urusan kami sendiri sehingga kami tidak mampu mendengar manakala kami berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini
Kau berbicara kepada kami bahwa Engkau hadir, selalu hadir di dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk peka, untuk dapat mendengar, menyambut kehadiran Tuhan di dalam kesibukan kami ataupun di dalam perjalanan doa kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita persiapan hati kita akan sama-sama ada beberapa pokok doa yang kita akan naikkan sama-sama. Boleh ditampilkan sejenak. Nah, waktu kita bisa di sini ibadah, ada banyak saudara-saudara kita yang terbaring sakit. Ya. Malam hari ini kita akan sama-sama berdoa buat Bapak Irwan Abarja dan istrinya Ibu Swiing dari KU1 ya. Mereka mengalami syaraf kejepit, susah berjalan. Kita akan berdoa untuk kesembuhannya. Juga berdoa untuk Bapak Chen Chin Shu, suami dari Ibu Ike di KU3 ya. Sedang mengalami radang paru-paru, dirawat. Sama-sama kita doakan buat kesembuhannya. Ya. Kita mengingat juga, ini mungkin kalau pasti banyak yang mengenal ya, Ibu kita ya, Ibu Weiwen ya. Beliau orang yang demikian setia ya di gereja kita melayani. Khususnya kalau teman-teman di Paduan Suara mungkin tahu ya betapa keluarga ini sangat-sangat mencintai GKI Anugerah dengan segala pelayanannya. Kita doakan Bu Wewen ya, dia sedang mengalami masalah di ginjalnya, harus cuci darah, dirawat. Juga untuk saudara Jason, anak dari Pak Susamsuri ya, terpapar virus varicella zoster, kita doakan buat kesembuhannya. Kita akan siapkan hati kita naikkan satu buah pujian, indahnya saat yang teduh. Menghadap tahta Bapakku, ku naikkan doa padanya, sehingga hatiku lega. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapakku, ku naikkan sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteruk di dalam saat yang teduh. Saya minta multimedia tampilkan tadi mungkin beberapa doa, kita sama-sama. Saudara boleh buka suara, saudara boleh doa di dalam hati, bebas ya. Saya minta mungkin bagian yang 1 dan 2, silahkan yang wanita boleh berdoa buat hal ini. Nomor 3 dan 4 Ibu Wewen dan Jason, saya minta rekan-rekan yang pria sama-sama berdoa buat hal ini. Sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengingat buat banyak saudara kami ya Tuhan, malam hari ini yang terbaring sakit. Mereka lemah tebu, mereka kekurangan ya Tuhan dalam kesehatan ya Tuhan.
Kami minta malam hari ini ya Tuhan, jamahan-Mu ya Tuhan, khususnya buat Ibu Waywen. Beliau begitu mencintai ya Tuhan gereja ini ya Tuhan, memberikan banyak sekali ya Tuhan doa perjuangannya buat gereja kami ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, berikan kemurahan-Mu ya Tuhan buat beliau. Kiranya Kau boleh jamah dan sembuhkan ya Tuhan, pulihkan untuk segala gangguan di ginjalnya Tuhan. Berikan bijaksana dalam pengobatan dan kesembuhan yang dia boleh alami ya Tuhan. Malam hari ini kami juga mengingat buat saudara Jason ya Tuhan, yang sedang terbaring dan sakit ya Tuhan, mengalami pemulihan daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau boleh jamah ya Tuhan. Berikan kekuatan juga buat Musa Susem, Ibu Stevi ya Tuhan, ketika mereka harus menjaga dan merawatnya. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat banyak hal Tuhan. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa buat khususnya banyak sekali di gereja kita. Mungkin Tuhan titipkan pembinaan-pembinaan lewat persekutuan-persekutuan yang akan datang. Secara khusus doakan buat esok persekutuan KW yang ada, persekutuan Ruth, biar persekutuan Ruth esok hari menjadi satu perjumpaan dengan Tuhan, bukan menjadi satu rutinitas biasa. Kita doakan buat persekutuan, mungkin persiapan yang kita ingat, buat persekutuan Jialing, guru-guru sekolah minggu. Kita doakan juga buat tim ibadah yang akan melayani di gereja kita, persekutuan hamba Tuhan. Sama-sama buka suara kita, serahkan semuanya agar Tuhan pakai setiap persekutuan ini sungguh-sungguh boleh membangkitkan, menguatkan iman bagi mereka yang dilayani. Sama-sama kita angkat suara buat hal ini. Tuhan, kami secara khusus mengingat ya Tuhan, begitu banyak di gereja kami ya Tuhan, pembinaan yang harus kami lakukan ya Tuhan, persekutuan ya Tuhan, kerinduan kami untuk sungguh-sungguh bisa menjangkau ya Tuhan usia-usia jemaat di gereja kami. Secara khusus berdoa buat persekutuan Ruth esok hari, buat KW Esther ya Tuhan, KW Lydia Tuhan. Kau pakai setiap persekutuan ini boleh menjangkau untuk para kaum wanita di gereja kami. Teringat buat persekutuan Jialing, persiapan guru-guru sekolah minggu, tim pelayanan ibadah, para hamba Tuhan yang akan menyiapkan pelayanan firman. Buat teman-teman yang berjuang atau di dalam komit, kami juga mau menyerahkan masing-masing mereka Tuhan. Tuhan pakai, sertai, urapi masing-masing para hamba-Mu, para pelayan, para pikom ya Tuhan. Berikan kepada mereka kemurahan, hikmat daripada-Mu. Berkati juga dalam keseimbangan kehidupannya, keluarganya masing-masing. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita nyanyikan pujian tadi, indahnya saat berdoa. Setelah itu saya minta Musa Cenglison bisa tutup ibadah kita di dalam doa. Indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Sama-sama. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kami bersyukur ya Tuhan, malam ini kami boleh merasa tenang dan teduh.
karena kami berada di hadirat Tuhan. Kiranya tidak hanya tubuh kami yang ada di sini, tetapi hati dan roh kami pun ada di tempat ini. Sejenak berdiam diri di hadapan-Mu, merasakan getaran hati Tuhan, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan itu boleh kami taati. Bukan yang kami mau ya Tuhan, tetapi apa yang menjadi rencana-Mu, itu yang boleh kami genapi dalam kehidupan kami. Hamba-Mu bersyukur untuk rekan-rekan yang sudah hadir di tempat ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Mereka yang mengikuti di dalam Zoom, melalui online, Tuhan juga memberkati mereka dalam pergumulan mereka masing-masing. Mari Bapak Ibu sekalian, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menguatkan engkau, mendampingi engkau, melakukan rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Amin. Silakan duduk, ada sedikit pengumuman sebentar. Ya, saya dulu. Saudara, tadi kertas yang Lexio Divina, saudara jangan tinggal, saudara boleh bawa pulang. Kalau saudara ingin versi PDF, bisa share sama orang, tadi scan ya, kalau kan nanti kontak kepada si doa atau TU nanti di sana. Kedua, saudara sekalian, kita akan melaksanakan rangkaian Midweek Prayer seri pembinaan rohani ini 3 kali. Ini yang pertama, nanti bulan depan kita akan membahas tema Centering Prayer, belajar berdoa tanpa kata-kata, sampai nanti Juli kita belajar Being Silent ya di dalam prayer. Itu aja, mungkin Pak Dedi ya, ini juga pasti ada. Terima kasih, saudara. Walaupun MPW sudah berakhir, tepat ya 7.45, betul nggak Pak Kris? Tapi ini ruang space for grace, ruang anugerah. Jadi teman-teman kalau terbeban, iya ya, saya kayaknya tadi duduk di sebelah kanan kiri, saya tergerak mau mendoakan teman saya. Lakukan sekarang teman-teman. Dan di sini ada pendamping, boleh para pendamping mungkin Ciwawang boleh perkenalkan para pendamping-pendamping yang akan mendoakan kalian. Come to them, mereka akan siap juga ada di ruangan ini. Kalau ada yang mau didoakan, siapa yang didoakan, silahkan datang pada mereka. Atau ada yang mau bertanya tentang tadi, hal yang kurang jelas boleh datang. Boleh berdiri mungkin teman-teman, supaya mereka bisa lihat ya. Inilah para pendamping, jadi boleh saling mendoakan, atau bagi yang akan didoakan, kami siap juga mendoakan kalian. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam dan nikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Selamat malam semua. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Dadah. Sampai subuh. Thank you.
you.